Jadi rangkaian OSN tidak berhenti hanya di OSN 2025, melainkan berlanjut ke 3 kali pembinaan dan akhirnya di ICO tahun 2026. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan adik-adik untuk mengikuti, kalau sampai lolos ke OSN, mengikuti pembinaan dengan serius dan sungguh-sungguh sampai insya Allah lolos ke ICO tahun 2026. Nah, materinya apa saja? Secara singkat, kimia itu materinya luas ya. Jadi kalau saya boleh rangkumkan, saya kategorikan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Dan kategori ini saya bagi 2 menjadi kategori besar, yaitu pertama, kimia non-organik, yang kedua adalah kimia organik dan biokimia. Jadi untuk kimia non-organik, isinya kimia fisik, bisa dibaca isinya apa saja, struktur atom, molekul, ikatan kimia, termodinamika, dan sebagainya. Kemudian kimia analitik, analisis gravimetri dan volumetri. Ada spektrofotometri, elektrometri, metode pemisahan seperti ekstraksi, kromatografi, dan lain-lain. Ada juga kimia anorganik, tentang unsur dan senyawa, golongan utama, golongan transisi, logam tanah jarang, beserta reaksinya. Dan juga ada senyawa kompleks dan organologam. Kemudian ada materi spektroskopi khususnya untuk penentuan struktur, yaitu tentang spektroskopi UV visible, inframerah, NMR, dan spektrometri massa, kemudian dan difraksi sinar X untuk padatan. Bagian kedua, kimia organik dan biokimia. Pertama, hidrokarbon, senyawa aromatik dan reaksinya, alkil halida, alkohol, eter, amina, aldehid, keton, asam karboksilat dan turunannya, termasuk nitril, senyawa polifungsi, polimer, reaksi-reaksi organik seperti adisi, substitusi, eliminasi, reaksi redoks, dan juga reaksi parasitik, termasuk stereokimia dan konformasi dalam reaksi organik. Kemudian ada biokimia yang bicara tentang senyawa organik dalam makhluk hidup, yaitu karbohidrat, lipid, asam nukleat, protein, metabolisme, informasi genetik. Ini untuk teori. Untuk eksperimen, ada adik-adik harus menguasai teknik dasar laboratorium, cara menimbang, cara buat lautan standar, pengenceran, kemudian metode pemisahan, bagaimana cara menyaring, ekstraksi, distilasi, kromatografi, dan rekristalisasi, kemudian titrasi, ini setiap tahun pasti keluar, ada asam basa, redoks, kompleksometri, dan lain-lain. Kemudian analisis kualitatif sampel yang tidak diketahui, analisis senyawa ion, dan juga senyawa organik. Dan yang terakhir adalah sintesis senyawa organik dan anorganik. Jadi itu adalah silabus singkat tentang materi OSN. Sayangnya tahun ini kita tidak ada eksperimen di OSN, jadi hanya teori saja. Oke, ya, saya mewakili tim juri bidang kimia akan memaparkan beberapa teknis detail tentang pengerjaan OSN tingkat kabupaten kota untuk bidang kimia. Oke, sebenarnya secara umum pengerjaan OSN kimia untuk tingkat kabupaten tahun ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita soalnya sama, pilihan jamak, jumlah pilihannya 5 jawaban, ya. Kemudian jumlah soalnya ada 50 dan waktu pengerjaannya 100 menit. Jadi setiap soal yang dijawab benar memiliki bobot 4 poin. Kalau salah itu -1, kalau tidak dijawab 0. Dan pengerjaannya tidak wajib berurutan. Adik-adik sobat prestasi bisa mengerjakan soal yang dianggap lebih mudah terlebih dahulu. Jadi berikutnya ada hal yang boleh dan mungkin perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama OSN kabupaten kota, yaitu pertama, yang perlu dan wajib dilakukan adalah membawa kalkulator saintifik tapi non-grafis. Jadi kalkulator itu sangat diperlukan untuk mengerjakan soal. Kemudian adik-adik perlu membawa kertas kosong dan alat tulis untuk coret-coretan, ya, karena ada soal hitungan. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah pertama membawa alat komunikasi, gadget selain yang tersebut di atas, termasuk misalkan smartwatch, headset, dan sebagainya, dan kertas yang berisi informasi apapun,
termasuk kalau adik-adik membawa tabel periodik. Jadi tidak boleh membawa kertas selain kertas kosong dan alat tulis. Kemudian adik-adik harus mengerjakan secara mandiri, tidak boleh bertanya atau bekerjasama dengan pihak manapun, dan juga mendokumentasikan soal, dan tidak boleh meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun, kecuali adik-adik sudah selesai mengerjakan, baru boleh keluar. Jadi jika ada yang keluar saat pengerjaan, dianggap pengerjaannya sudah selesai. Nah, tadi kami melarang adik-adik membawa kertas termasuk tabel periodik. Kenapa? Karena tabel periodik, rumus-rumus, dan informasi lain untuk pengerjaan soal sudah ada di menu pengerjaan soal dalam bentuk 5 soal pertama. Jadi, kalau tadi ada 50 soal, maka adik-adik akan menemukan 55 soal, di mana 5 soal pertama merupakan soal dummy yang tidak perlu diisi karena tidak ada jawabannya, gitu ya. Jadi dibuat soal dummy agar adik-adik bisa mengakses, misalkan tabel periodik dan sebagainya. Jadi tidak boleh membawa tabel sendiri. Saya ingatkan lagi, pelanggaran atas peraturan yang ada akan mengakibatkan diskualifikasi dan sanksi lain sesuai aturan yang berlaku. Jadi saya mohon adik-adik untuk mengerjakan tes dengan jujur sesuai dengan kemampuannya sendiri. Terima kasih. Saya